Kemarin udah dijelasin untuk pertemuan pertama kita yaitu masalah-masalah ekonomi, ya, masalah-masalah yang dihadapi di perekonomian. Umumnya permasalahan dalam perekonomian itu adalah gimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang banyak dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Karena sebagai makhluk sosial itu, kita semakin dewasa maka kebutuhannya akan semakin meningkat. Semakin berubah status hidup seseorang, maka status sosialnya pun akan meningkat. Misalnya, ketika kita SD, kita itu tidak butuh apa-apa. Misal, kalau sekolah hanya butuh buku tulis, buku paket. Mulai menganjak SMP, kita butuh HP. Kayak kamu sekarang, kamu butuh kuota, butuh HP, butuh motor, butuh segalanya. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan, gimana caranya kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita itu di samping alat pemenuhan kebutuhan itu sendiri terbatas. Misal kamu butuh motor tapi nggak punya uang, maka ini akan menjadi kendala masalah-masalah ekonomi. Nah, sebelum kita masuk itu kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia itu dapat hidup dengan layak dan baik. Intinya masalah ekonomi klasik adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Kapan kita dikatakan hidup layak? Hidup layak itu hidup layak itu berbeda-beda menurut pandangan seseorang. Kalau menurut kamu hidup layak itu apa? Ketika semua kebutuhannya terpenuhi. Itu namanya hidup layak kalau menurut kamu. Ada juga orang yang enggak. Karena kebutuhan hidup itu akan selalu meningkat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari kecil sampai dewasa itu kebutuhan ekonominya meningkat. Jadi apakah bisa kita penuhi semuanya? Belum tentu. Tergantung pendapatan kita. Gantung pendapatan. Kalau pendapatan kita pas-pasan, gimana caranya dengan keuangan kita yang sedikit, kita dapat memenuhi semua kebutuhan kehidupan kita. Jadi kita harus membedakan dulu mana kebutuhan yang harus dipenuhi, mana kebutuhan yang bisa ditunda, mana yang kebutuhan barang mewah. Nah, untuk itu kita harus membedakan dulu kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan manusia yang pertama adalah profesi dan pekerjaan. Biasanya ini tergantung gaya hidup manusia. Ada orang yang gaya hidupnya melebihi dari kemampuan hidupnya itu sendiri. Misal, ketika kamu ngelihat teman, wah teman saya mah enak, hidupnya enak. Dia kan orang tuanya kaya, gitu kan. Cuman kamu jadi pengen, saya juga pengen kayak dia, tapi kemampuan orang tua tidak memungkinkan. Nah, kita harus memikirkan jangan sampai untuk memenuhi kebutuhan kita harus mengorbankan orang tua kita. Ini kan tergantung pekerjaan. Kalau gaji orang tuanya banyak, mungkin kebutuhan hidupnya akan terpenuhi. Kalau gaji orang tuanya pas-pasan, mungkin semua kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ketika gaji orang tua kita pas-pasan, itu harus dibagi-bagi. Misal, yang tinggal di kontrakan harus bayar kontrakan, harus bayar uang sekolah, harus mikirkan untuk makan 1 bulan. Kalau punya saudara yang misalnya punya adik, kamu juga harus mikirin biaya sekolah adik kamu, gitu kan? Jadi tidak mungkin semua kebutuhan hidup kita akan terpenuhi. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Walaupun jenis kelamin ini hanya laki-laki dan perempuan, tapi berbeda kebutuhannya. Kalau kamu pikir-pikir, yang lebih banyak kebutuhannya itu siapa? Perempuan apa laki-laki? Oh, kalau dilihat sepintas mah perempuan, Bu, karena perempuan banyak kebutuhannya, beli ini, beli itu. Tapi belum tentu. Kalau laki-lakinya ngerokok, rokok itu lebih mahal. Ya kan? Ketika laki-laki itu ngerokok, maka dia akan lebih mementingkan rokoknya daripada yang lain, karena dia tidak bisa berhenti merokok. Yang ketiga, usia. Ya, ketika usia kita semakin bertambah,
maka kebutuhan kita akan bertambah. Enggak Bu, saya mah dibandingin adik saya lebih banyak kan. Adik saya yang masih bayi, adikmu yang bayi apa aja? Susu Bu, susu, terus pempes, kalau pakai pempes. Ya enggak? Kalau kamu apa? Beli buku, jajan, apa, segala. Nah, cuman bedanya ketika adik kamu beli, itu mungkin dia dalam misalnya beli pempes cuma sekali seminggu, walaupun harganya mahal. Sementara kamu tiap hari harus ongkos sekolah, jajan sekolah, ya kan? Terus tingkat pendidikan. Nah, ini tingkat pendidikan juga mempengaruhi kebutuhan orang. Ketika kita SD, kita tidak banyak yang dibutuhkan punya pendidikan itu. Karena sekarang SD gratis, di SPP nggak bayar, ya kan? Paling uang pas doang, ya 5.000, 10.000, ya kan? Itu sebulan. Nah, ketika kamu SMA swasta itu bayar sebulannya sekian, belum lagi buku, ya kan? Belum lagi yang lain. Jadi semakin bertambah umur kita, maka semakin meningkat kebutuhan kita. Terus perasaan tidak puas. Nah, ini yang sering bikin orang hancur. Perasaan tidak puas. Ketika kita memiliki sebagai makhluk sosial, emang perasaan itu selalu ada. Tidak puas dengan apa yang kita miliki. Karena apa? Yang pertama, kita selalu melihat keadaan orang. Ketika kita berteman sama orang yang kemampuannya jauh di atas kita, nah itu kita akan merasa, ya Allah, gitu kan ya. Itu kalau orang nggak bersyukur, tapi kalau orang bersyukur, kita akan melihatnya ke bawah. Alhamdulillah, saya masih bisa sekolah. Coba lihat anak jalanan, dia harus ngamen terlebih dahulu sebelum membiayai sekolahnya, gitu kan ya. Dia harus nyari makan sendiri. Saya mah enggak, saya masih mending dikasih orang tua saya makan. Nah itu kalau orang bersyukur. Kalau yang tidak bersyukur, pasti lihatnya ke atas. Ya Allah, si itu mah berangkat sekolahnya naik mobil, sementara saya jalan kaki. Si itu mah sekolahnya pakainya tasnya yang bermerek, sementara tasnya udah 3 tahun udah ganti-ganti. Nah itu biasa adalah kehidupan manusia, cuman kita harus lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Ya, itu yang harus diperhatikan. Itu adalah faktor-faktor intern. Terus faktor ekstern. Biasanya yang pertama keadaan alam. Ya, keadaan alam. Contoh, kalau kayak sekarang musim panas, kita itu nggak butuh payung. Nah, ketika musim hujan, itu wajib. Ya kan? Kan hujan panas itu keadaan alam. Ketika musim hujan, kita harus memiliki payung. Ya, kalau nggak ada payung, kita harus beli mantel hujan. Ya kan? Yang kedua, agama dan kepercayaan. Nah, biasanya agama dan kepercayaan. Ya. Nah, di sini kita, ya itu harus dekat diri sama Allah, harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang udah diberikan. Jangan kamu kira ketika orang banyak duitnya, dia bisa memenuhi kebutuhannya, dia hidup bahagia. Belum tentu. Kebahagiaan itu tergantung kita. Ketika kita bisa bersyukur, maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur, maka kita tidak akan bahagia. Sekaya-kayanya hidup, ketika tidak bersyukur, kita tidak akan bahagia. Terus ada istiadat. Nah, ini adat istiadat juga nih, lebih apa ya? Misal deh ada istiadat ini ketika hajatan, karena adatnya, misal di kampung kita itu ketika nikahan harus hajatan besar, gitu ya. Kalau enggak malu sama tetangga, ya kan? Nah, ini kita harus hati-hati ketika kita nggak punya duit, kita nggak usah hajatan. Buat apa? Karena hajatan itu adalah, kalau menurut ibu, hajatan itu adalah syukuran. Ya, rasa syukur kita udah mendapat jodoh, gitu kan misalnya. Kalau kita nggak punya duit, nggak usah dipaksakan. Buat apa? Ntar jangan sampai karena harus mengikuti adat, tentang sana, utang sini. Kan akhirnya menambah beban kan, nambah beban. Setelah hajatan harus bayar utang. Nah, mending kalau hajatannya ada untungnya. Kalau rugi gimana? Mau nyari duit kemana? Gitu. Itu harus pikirkan. Yang keempat, lingkungan tempat tinggal. Nah, ini lingkungan tempat tinggal. Biasanya kamu lebih mendengarkan omongan orang. Ya, kata si A begini. Oh, kata kamu iya.
kata si B gini, kata kamu, oh iya, gitu. Jadi hati-hati, nggak usah terkontaminasi dengan lingkungan tempat tinggal. Itu speaker siapa, Neng? Speakernya matiin dulu, Neng. Hai. 12. Speakernya dimatiin dulu, Neng. Halo, Ibu mau tanya dulu, di sini apakah masih Halo. lainnya, coba. Emang benar Bu, manusia itu awalnya. Halo. Kayak begitu. Itu speaker siapa yang hidup? Nanti dilihat ya. Soalnya apakah ada beberapa. Hai. Speaker siapa sih yang hidup? Manusia korban di Indonesia, kita balik lagi ya. Oke, kembali lagi manusia korban di Indonesia. Manusia korban. Udah. Neng, sekarang yang kamu lihat itu apa sih? PowerPoint apa Bu Rahma? Itu dari jenis Australopi. Halo. Hai. Yang kamu lihat PowerPoint apa Bu Rahma? Kemudian mengalami perkembangan Neng. Homo erectus, yaitu Halo. Homo erectus mengalami Oke, yang terakhir perkembangan zaman ya, Neng. Yang terakhir perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman ini kadang menuntut perkembangan zaman teknologi ini menuntut kita untuk harus memenuhi kebutuhan kita. Contohnya, dulu HP zaman Ibu SMA itu HP-nya HP jadul. Layarnya kuning, bunyinya terlulit-lulit, terus nggak ada kameranya. Pokoknya jelek deh kalau dibandingin zaman sekarang yang udah layar sentuh, yang udah kameranya bagus. Dan tiap bulan itu akan keluar HP terbaru. Nah, kita dituntut tuh untuk memenuhi kebutuhan kita tentang teknologi. Kalau kita tidak penuhi gimana, Bu? Ya kita ketinggalan teknologi. Ya kan, kita ketinggalan teknologi. Kita tidak akan bisa seperti orang-orang udah ngapa-ngapain. Tapi mau gimana ketika kemampuan kita tidak mencukupi, ya kita harus berjalan pelan-pelan gitu ya. Jangan terlalu memaksakan. Itu lanjut. Terus jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, menurut tingkat kepentingannya. Menurut tingkat kepentingannya, kebutuhan itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Nah, siapa yang tahu apa itu kebutuhan primer? Karena ini bukan pelajaran baru. Ada yang tahu? Apa itu kebutuhan primer? Nah, kebutuhan pokok. Itu 9 kebutuhan pokok ya. Mulai dari makanan, pakaian, apalagi rumah. Nah, itu kebutuhan pokok, pendidikan. Nah, yang kedua, kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Apa itu kebutuhan sekunder? Ada yang tahu apa itu kebutuhan sekunder? Yang tahu nggak kebutuhan sekunder itu apa? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya. Misal kebutuhan sekunder itu apa? Sabun. Ya, sabun itu bisa diganti-ganti nggak? Bisa. Tergantung kebutuhan kita. Ya, tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan tersier ini kebutuhan apa? Kebutuhan barang mewah. Nah, yang kamu harus tekankan di sini, Bu, mobil itu kebutuhan barang mewah enggak? Tergantung. Kenapa Ibu bilang tergantung? Kalau untuk orang kaya, kayak artis-artis Indonesia, mobil itu kebutuhan barang mewah apa enggak sama dia? Ibu nanya. Yang kedua, nah ini medan polusi ada. Coba, untuk artis deh, mobil biasa, dia kebutuhan barang mewah enggak? Enggak, karena dia kebutuhan pokok ya. Dia harus punya mobil gitu kan ya.
Nah, jadi nggak semua, mungkin kita mobil itu barang mewah, barang sangat mewah malahan ya. Terus yang kedua, menurut waktunya, kebutuhan itu terbagi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, ini harus kita bagi nih, mana yang dibutuhkan sekarang. Apa contohnya kebutuhan sekarang? Ya makan, ya pakaian buat hari ini. Nah, Bu, kalau pendidikan itu masuknya kemana? Itu termasuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kenapa Ibu sebut kebutuhan yang akan datang? Karena pendidikan itu selalu berkelanjutan. Ketika kita SD, nah mungkin itu akan menjadi kebutuhan waktu kita SD. Kan ada kebutuhan berikutnya. Ketika kita masuk SMP, ketika kita masuk SMA, ya kan? Apalagi kebutuhan yang berikutnya misalnya. Kalau sekarang ini kamu membutuhkan apa? Seragam sekolah, ya kan? Itu wajib untuk sekarang. Nah, untuk anak MM laptop gimana Bu? Laptop untuk aja selagi kita masih pembelajaran daring, gitu kan ya. Jadi bisa ditunda gitu. Terus selanjutnya, menurut subjek yang digunakan, kebutuhan individu dan kebutuhan bersama, kebutuhan sendiri-sendiri dan kebutuhan bersama. Apa kebutuhan sendiri? Coba, siapa yang tahu apa kebutuhan dia sendiri? Ibu tanya. Kebutuhan sendiri, apa misalnya? Contoh. Halo. HP kebutuhan sendiri apa kebutuhan bersama? HP. Nah, HP itu kebutuhan sendiri, bukan kebutuhan bersama. Makanya HP itu jangan sampai, namanya HP gitu ya. HP itu kan handphone tangan lah ya. Ya enggak? Jadi itu untuk sendiri, bukan untuk dikonsumsi publik. Bukan untuk dikonsumsi publik. Jangan sampai ntar Bu, saya sahabatan Bu, HP saya biarin di dia aja. Ternyata temannya tidak jujur, HP-nya dijual. Kan lumayan kan, HP-nya dijual gitu. Nah, kebutuhan bersama, apa kebutuhan bersama contohnya? Apa kebutuhan bersama contohnya? Contoh kebutuhan. Apa? Ayo. Apa contoh kebutuhan bersama? Apa? Nah, ketika kita kerja kelompok, hasil kerja kelompok itu kebutuhan sendiri apa bersama? Hai. Nah, bersama. Itu kebutuhan itu kebutuhan bersama. Oke. Sekarang ada yang mau ditanyain nggak? Untuk materi ntar Ibu kirim ya. Kamu apa? Ibu nggak ada grupnya ya, Neng ya? Jika tidak ada pertanyaan, nanti materinya nanti akan di-share di Google Classroom, nanti akan membuatnya. Ayo. Ada yang mau ditanyain nggak, Neng? Semoga kita sehat-sehat semua, jaga selalu kesehatan. Untuk yang lain itu akan share. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Buka deh, buka kameranya deh, Ibu lihat nih. Pada buka kamera dah. Tapi jangan buka apa? Jangan dibuka mic-nya, kameranya aja yang dibuka. Ayo, Lora udah dibuka, ditutup lagi si Lora. Ayo Lora. Nah, Jenny, aduh Jenny kurang pede nih kayaknya ya Jenny ya, asik. Kayaknya Bu Rahmata kaca ya nih ya. Jadi setelah buka kamera benerin dulu nih wajahnya nih. Ayo yang lain mana? Karin, Dena, ayo kameranya dibuka. Oke. Ada yang mau ditanyain, Neng? Ada yang mau ditanyain nggak? Mengenai masalah-masalah, mungkin kamu punya masalah hidup gitu.
Yang mau ngomong mic-nya dibuka, yang ngomong mic-nya dibuka. Kalau tidak ada, cukuplah sekian ya untuk pertemuan ini. Nanti Ibu akan share untuk soal tugas-tugasnya. Oke, ada yang mau ditanyain? Hari ini ada 15 orang yang Ternyata anak apa itu cantik-cantik ya? Nggak ada yang ganteng ya, Neng? bisa gabung karena kita Anak apa nggak ada yang ganteng ya, Neng? Oh, cantik-cantik semua ya. Sampai ketemu minggu depan pada ketemunya. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke. Kasih nama masuk. Mau. Ada yang bertanyain? Iya, ntar catatannya Ibu kirim ya, Neng. Segera dibuka. Di Google Classroom deh. Tapi Ibu nggak ada di grup kamu. Ibu masukin grup kamu dulu sebentar dan setelah Ibu kirim Ibu keluar lagi. Ya, Bapak. Adminnya siapa? Adminnya siapa emang? Masih tetap tahu. Pak, kalau misalnya anak Rame banget suara Bu Indi kedengeran ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyain, Neng? Ntar untuk materi Bu kirim di Google Classroom. Kalau enggak kamu juga bisa dilihat di YouTube Putra Pakuan ya, Neng. Ntar setelah di-share. Oke? Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.